Pernah mengalami saya pakai aplikasi, katanya bisa mempercepat, katanya canggih, tapi kok saya tambah ruwet, kok saya dipersulit. Ya, kenapa? Karena aplikasinya mengikuti budaya lama. Ini bikin frustasi. Ya, pada akhirnya kita butuh sistem ya. Apa aja komponen sistem itu ya. Pada umumnya kalau kita lihat dari suatu organisasi yang sudah mature begitu ya, pasti di situ ada kebijakan ya, ada prosedur ya, kemudian ada ya petunjuk-petunjuk kerja atau guideline misalnya. Mungkin juga ada sistematika pembagian peran, ya, struktur organisasi, meskipun kadang-kadang nggak banyak berubah, struktur organisasinya gitu-gitu aja, prosedurnya gitu-gitu aja, nggak ada update, kebijakannya pun biasanya juga tidak berubah gitu-gitu aja, ya. Ya, kalau organisasi tidak agile, ya, tidak lincah untuk update kebijakan, update prosedur, update struktur organisasinya, mengikuti kebutuhan zaman, ya, merespon kebutuhan perubahan zaman, ya tertinggal organisasinya. Mungkin yang akan struggle hanya person-personnya tadi, ya, secara person dia bisa struggle, tetapi ada resiko jika overload, ya kurang terampil, mekanisme di organisasi tidak consider terhadap itu, terjadilah overload, ya terjadilah resign, terjadilah pindah pekerjaan, dan itu membahayakan organisasi. Kita yang ada di dalam organisasi berharap kan begitu ya, organisasinya juga bisa lincah, ya, organisasinya bisa merespon dengan lebih cepat. Oke, kita akan masuk ke komponen. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan tata kelola melalui komponen-komponen yang dirumuskan oleh COVID. Kemarin sudah saya tampilkan, saya spill begitu ya, sedikit dari EDM 1 di hari pertama miliknya COVID EDM 1 ya. Ada proses ya, ada struktur organisasi ya, kemudian ada policy, ada informasi, ada culture di situ, kemudian ada SDM plus keterampilan-keterampilannya, kemudian ada tambahan tools, service, application dan seterusnya ya. Nah, kita akan bahas secara mendalam. Kita bahas satu-satu, nggak usah terburu-buru nanti Bapak Ibu. Oke, kita bahas satu-satu ya, definisinya terlebih dahulu. Yang pertama ya adalah proses. Ya. Apakah ini artinya IT akan diberi proses bisnis, Pak, di internal IT? Tidak selalu. Ya. Proses yang dimaksud adalah proses yang diperlukan tetapi tidak diharuskan. Diperlukan. Ya, namanya juga framework ya, kerangka. Diperlukan tetapi tidak diharuskan. Ya. Silahkan nanti proses-proses dari COVID ini bisa diadopsi ataupun diadaptasi, minimal diadopsi. Ya. Dia adalah kumpulan praktis atau praktek-praktek. Atau kalau bahasa Indonesianya kalau dibilang praktek itu lebih tepatnya apa ya, cara lah begitu ya, langkah-langkah. Ya. Dan langkah-langkah ini sifatnya generik sebetulnya, bukan yang terlalu spesifik. Teknisnya seperti apa tidak, COVID tidak menjelaskan bagaimana teknisnya, hanya langkah-langkahnya aja. Bahwa nanti ada activity, ya nanti di setiap proses itu ada activity, itu activity yang pada akhirnya bisa dimaknai atau disederhanakan dengan pekerjaan kita. Nanti kita tunjukkan. Yang jelas yang pertama adalah proses, dia adalah kumpulan praktis dan juga activity yang terorganisir. Ya, yang terorganisir. Artinya COVID sudah merumuskan di setiap GMO itu ada praktisnya. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, bahkan ada yang 12. Paling banyak 12. BAI 3 kalau nggak salah. Ada 12 praktis. Untuk mencapai apa? Nah ini yang menarik ya. Dan ini yang paling penting. Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud. Kemarin Bapak dan Ibu sudah
saya persilahkan untuk download description and purpose ya. Maksud deskripsi dan maksudnya apa. Bapak klik, lihat maksudnya apa, klik maksudnya apa. Untuk mencapai maksud itu, Qobit memandu supaya ada praktis ini. Ya, ada kumpulan-kumpulan praktisnya, nanti dipandu. Ya, sehingga apa? Tujuannya tercapai. Ya, tujuannya tercapai. Tetapi Bapak dan Ibu, Qobit tidak memisahkan proses itu dengan komponen yang lain. Yang ada justru proses ini kalau nggak ditopang dengan struktur organisasi, prinsip, policy, informasi, culture dan seterusnya, ini nggak jalan prosesnya. Maka bahasanya adalah ada interaksi di situ, ya, ada supporting di situ, dan ada kelengkapan di situ. Maka disebut holistik. Di holistiknya di sini, ya, nggak bisa kita cuma ngasih tahu prosesnya gini tanpa memberitahu kelengkapannya apa. Ya, kelengkapan menjalankan prosesnya gimana? Karena ada juga pertanyaan, oke saya udah dikasih tahu, misalnya begini, Mas Arinal pergi ke Jakarta begitu. Nanti dari Jakarta Mas Arinal lewat Semarang, Tegal, Indramayu sampai Jakarta misalnya. Terus saya naik apa Bu? Ya terserah begitu, bingung kan? Ya, oke bisa, tapi bisa bingung. Kalau hanya ngasih tahu prosesnya aja bisa bingung. Apalagi ini tujuan yang belum tahu hasilnya seperti apa. Seandainya ini tidak dibikin lebih sistematis dan tidak dilengkapi, ini bisa persoalan, bisa nggak dikerjakan, prosesnya ditinggalkan. Alah itu teori, itu cuman teori begitu ya. Qobit berupaya tidak omon-omon, ya, berupaya memberikan konsep yang utuh. Kalau mau menjalankan proses harus ada kelengkapannya, harus ada orangnya. Ya, kita masuk yang kedua, harus ada orangnya, struktur organisasinya. Orang yang nanti mengambil keputusan, bertanggung jawab terhadap proses, bertanggung jawab terhadap keberhasilan, dibagi perannya, ya, sehingga memastikan proses itu jalan. Tetapi orang tok nggak cukup juga, butuh kelengkapan yang lain, harus ada kebijakan. Ini yang sering menjadi isu di pemerintahan. Pak, kami nggak berani install ini, kami nggak berani jalankan ini, kami nggak bisa begini. Kenapa Pak? Nggak ada kebijakannya Pak, nggak ada landasannya, kami nggak berani Pak. Qobit memberitahu kalau kita mendapati suatu masalah, ada suatu penyakit, ada suatu kesakitan dan harus diberikan solusi, maka jalankan proses ini dengan struktur organisasi seperti ini. Jangan lupa ditambah dengan kebijakannya. Landasi itu dengan kebijakannya. Kadang-kadang udah dikasih kebijakan, nggak jalan juga. Ditanyanya apa? Wujudnya apa Pak? Saya telah berhasil, saya telah melakukan. Wujudnya apa? Barangnya apa? Bentuknya apa? Nih, ada informasi. Namanya informasi. Informasi itu isinya nanti ada input output. Ada input, prosesnya adalah ini, nanti ada outputnya. Jadi jelas, oh kalau mau menjalankan proses saya butuh informasi ini, inputnya ini. Oh nanti kalau saya menjalankan proses hasilnya begini. Itu informasi. Dan informasi ini nanti akan ditanya oleh auditor, oleh pimpinan, oleh direksi. Kamu udah ngerjain belum? Udah Pak, mana buktinya? Begitu. Selalu seperti itu. Nah proses kalau nggak clear informasinya, nggak clear keluarannya, yang terjadi apa? Bias. Ya. Udah belum nih? Udah Pak, mana? Ya yang penting udah Pak, kan gitu ya. Jadi nggak jelas juga ya, bisa ambigu. Ya. Maka Qobit memberikan konsep supaya ada keluarannya. Ya. Kemudian Qobit juga menekankan terkait culture, budaya. Karena ada perubahan kebijakan, pada dasarnya kita sedang mengalami perubahan budaya, organisasi ya, bukan orangnya tapi organisasi. Maka kita perlu encourage, kita perlu berani untuk berubah secara kultur. Oh kemarin biasanya gitu ya, kalau menjalankan SOP itu dari sini dulu ada 5 langkah. Gara-gara teknologi
bisa memangkas dari 5 jadi 2, cukup 2 misalnya. Pertanyaannya kalau tidak diubah budayanya, aplikasinya ngikut yang 5 atau bisa mangkas 2 Bapak Ibu? Iya. Pernah mengalami saya pakai aplikasi, katanya bisa mempercepat, katanya canggih, tapi kok saya tambah ruwet, kok saya dipersulit. Ya. Kenapa? Karena aplikasinya mengikuti budaya lama. Ini bikin frustasi. Maka kalau kita mau masuk ke solusi, apalagi nanti teknologi, ya dilengkapilah ya kebijakan bahwa ini akan dipangkas, beranilah untuk mengubah budaya lama. Covid nanti kasih tahu. Ya, encourage kan begitu ya. Ya, kata kuncinya supaya berani merubah budaya lama. Kemudian Covid juga memberitahu bahwa untuk menjalankan proses ini butuh skills. Butuh keterampilan. Bahkan pada keterampilan tertentu harus dijamin kompetensinya apa. Karena mungkin antara skill dan kompetensi itu mirip-mirip ya. Ketika Bapak dan Ibu misalnya AI ya, kita ngomongin AI ya. Generatif AI ya. Bikin AI di organisasi untuk memahami peraturan, untuk memahami dan sebagainya. Siapa yang bisa implementasi? Di internal ada enggak? Enggak ada. Kita nyari orang lain kan? Kita rekrut orang kan? Pertanyaannya yang dicari yang punya skill atau yang punya kompetensi? Bapak Ibu. Bapak dan Ibu nyari SDM baru untuk teknologi yang baru akan mencari yang punya skill atau yang mempunyai kompetensi? Ya. Harusnya yang punya kompetensi, udah pasti, udah yakin punya sertifikasi ini. Pernah ikut pelatihan dengan sertifikasi ini. Pernah mengikuti lomba ini dengan kompetensi ini misalnya. Oh udah jelas dia pandai, ada portfolionya, jelas. Tapi kalau hanya skill kadang-kadang belum meyakinkan. Maka sebetulnya skill itu diperuntukkan untuk internal kan gitu. Itu lebih baik ya daripada kita mencari skill di luar belum jelas. Yang paling yakin, yang paling pasti kita nyari kompetensi, orang yang sudah memiliki kompetensi. Nah, ini kemudian perlu perhatian dan masuk ke dalam sistem bahwa mekanismenya nanti ya perlu diatur untuk memastikan proses ini berjalan. Nah, kalau kita nggak sanggup kompetensinya orangnya sudah ada ya, masih kurang cepat, kurang optimal. Kita bisa tambahkan dengan aplikasi. Kita bisa tambahkan dengan infrastruktur tambahan atau mungkin managed service ya. Kita bisa minta perbantuan dari vendor menyediakan layanan tertentu. Demi apa? Memperlancar urusan kita. Jadi ini jadi pilihan terakhir. Kita upayakan dari internal dulu secara sistematis. Dan ini supaya masuk secara tersistem di organisasi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tata kelola IT itu tidak lagi bisa dipisahkan dari tata kelola perusahaan. Ya, nggak bisa lagi dipisahkan. Sekarang zamannya udah zaman digital. Hampir semua pegang laptop, hampir semua pegang aplikasi. Dan jika itu tidak dianggap sebagai teknologi kan repot itu ya. Tidak dianggap sebagai sistem informasi itu kan repot itu ya. Maka kita perlu pastikan bahwa ya kita meyakinkan organisasi bahwa tata kelola IT itu bagian dari tata kelola perusahaan. Maka sekarang ya BUMN, swasta, perbankan itu sudah memberi kebijakan arahan bahwa kalau bikin master plan perusahaan, ya corporate plan misalnya harus disertai dengan master plan IT atau strategi IT. Dan itu menunjukkan ya bahwa oh ini perusahaan yang kompetitif. Tapi kalau nggak ada master plan IT, ini perusahaan yang ketinggalan kan gitu ya. Laggard kalau kemarin Pak Umar bilang ya laggard ya. Kita pengen bionic ya. Kita pengen manfaatkan resource teknologi ini sehingga bisa mengoptimalkan bisnis kita. Inixindo Jogja.